قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita kembali dalam pengawasan kita setiap Sabtu Kliwon. Untuk kali ini tema yang kita bahas tafsir surat Al-Ma'un. Seperti yang ada dalam buletin, celakalah orang yang sholat dan pelit. Kita akan lihat penjelasan ayat, arti, terus penjelasan saking ayat, dan nanti kita gali faedah-faedah yang ada dari surat tersebut. Monggo Pak Sujud bisa baca buletinnya. Tafsir surat Al-Ma'un, celakalah orang yang sholat dan pelit. Al-Ma'un artinya barang yang bermanfaat. Surat Al-Ma'un adalah di antara surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah atau surat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Surat ini berisi penjelasan mengenai orang-orang yang mendapat ancaman karena mendustakan hari pembalasan. Sifat mereka adalah tidak menyayangi anak yatim dan orang miskin, juga lalai dari sholat dan riya dalam sholatnya. Mereka pun enggan menolong orang lain dengan harta ataupun suatu manfaat. Lanjut, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Taib, coba sesarengan kalau tuntun ji surat Al-Ma'un. Nanti silahkan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzib
yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Nah, lihat, terdiri dari 7 ayat. Ara'aital ladzi, tahukah kamu? Alladzi yukadzibu biddin, orang yang yukadzibu, mendustakan, biddin, hari pembalasan. Fadzalikal ladzi, itulah orang yang yad'ul yatim, menzolimi, menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala, dan tidak, yahuddu, mendorong, ala ta'am, memberi makan, al miskin, pada orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum, yaitu mereka yang an sholatihim, dari sholat mereka, sahun, lalai. Alladzina hum yura'un, di mana mereka riya. Riya itu pamer, ingin amalannya itu dipuji, disanjung, dilihat orang lain. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Nah, kita lihat tadi al-ma'un itu artinya barang yang manfaat. Adapun surat Al-Ma'un sendiri para ulama beda pendapat. Ada yang katakan itu surat Makkiyah, ada yang katakan itu surat Madaniyah. Surat Makkiyah itu artinya turun sebelum Nabi itu hijrah. Surat Madaniyah berarti turun sesudah hijrah. Lalu di sini sebutkan tentang sifat-sifat orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, sekarang kita lihat langsung keterangannya. Baca di bawah, mendustakan hari pembalasan. Mendustakan hari pembalasan. Dalam ayat pertama disebutkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Tahukah kamu
orang yang mendustakan hari pembalasan. Nah, sekarang kita lihat mengenai kata ad-din, yukadzibu bid-din. Situ ada kata ad-din. Bisa dibaca? Mengenai kata ad-din dalam ayat di atas ada 4 pendapat. Pertama, hukum Allah. Yang kedua, hari perhitungan. Yang ketiga, hari pembalasan. Dan yang keempat, Al-Quran. Demikian kata Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Masir. Jadi ayat tersebut bisa bermakna orang yang mendustakan hukum Allah, hari perhitungan, hari pembalasan, atau mendustakan Al-Quran. Nah, ad-din itu ada 4 makna. Karena kan tadi disebutkan yukadzibu bid-din, yang mendustakan bid-din. Din itu apa? Di sini tadi disebutkan kesimpulannya, bisa jadi maknanya orang yang mendustakan hukum Allah, bisa jadi maknanya orang yang mendustakan hari perhitungan, bisa jadi maknanya orang yang mendustakan hari pembalasan, bisa jadi maknanya orang yang mendustakan Al-Quran. Jadi ada 4 makna, Ji. Ada di situ hari pembalasan, hari perhitungan, hukum Allah, atau Al-Quran. Nah, berarti nanti yang disebutkan di sini dalam ayat ini orang yang mendustakan hari pembalasan berarti sifat-sifat jelek apa sifat-sifat baik? Kalau disebutkan sifat selanjutnya mendustakan hari pembalasan, berarti yang disebut setelah ini sifat-sifat jelek apa baik? Jelek. Hah? Sifat-sifat jelek. Nanti orang yang ini bagaimana, ini yang bagaimana, sifat-sifat jelek semuanya. Nah, sekarang kita lihat lagi keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ad-din adalah hari pembalasan. Sehingga jika diartikan, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Dan beliau menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan pada mereka yang mengingkari hari kebangkitan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang artinya, apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Quran surat As-Saffat ayat 16-17. Nah, di bawahnya lagi. Dan juga dalam ayat yang lain yang artinya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Dalam Quran surat Yasin 78. Mereka inilah yang mendustakan Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Lihat, di sini juga terangkan orang yang dustakan hari pembalasan disebut dalam surat As-Saffat ayat 16-17. Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamab'utsun aw abaunal awwalun. Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Nah, ini pertanyaan dari orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Ini pertanyaan dari orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Juga sama seperti disebut dalam surat Yasin ayat 78. May yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jadi mereka bertanya-tanya, sebenarnya orang-orang kafir itu mendustakan hari kiamat. Kalau mereka mendustakan hari kiamat, berarti mereka tidak mau beramal, tidak mau beribadah kepada Allah karena mendustakan hari seperti ini. Maka orang muslim
dasarnya itu harus dibangun pada rukun iman. Jadi rukun iman dulu. Rukun iman apa saja? Hah, Bapak-bapak? Iman pada Allah. Terus apa lagi? Iman pada Allah. Terus apa lagi? Hah? Kitab. Terus apa lagi? Malaikat. Terus apa lagi? Rasul. Terus apa lagi? Hah? Hari kiamat. Terus apa lagi? Ingin iman kepada qada dan qadar. Orang muslim biar dia beramal itu benar, maka harus dibangun dari rukun iman yang benar dulu. Iman pada Allahnya itu benar, iman kepada malaikatnya benar, iman kepada kitabnya benar, iman kepada hari kiamatnya benar, iman kepada takdirnya juga benar. Yang 6 tadi dari rukun iman, dia benar-benar beriman di situ. Nah, baru nanti amal-amal yang lainnya itu jadi benar juga. Kalau tidak dibangun dari dasar rukun iman, maka tidak akan dibangun iman yang benar tadi. Nah, itu yang pertama, tentang orang yang mendustakan hari pembalasan. Selanjutnya, tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Setelah menyebutkan mengenai orang yang mendustakan hari pembalasan, lalu disebutkan ayat fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dalam 2 ayat di atas digabungkan 2 hal. Satu, tidak punya kasih sayang pada anak yatim, padahal mereka itu orang yang patut dikasihani. Perlu diketahui, yatim adalah yang ditinggal mati orang tuanya sebelum dia baligh atau dewasa. Dialah yang patut dikasihani karena mereka tidak lagi memiliki orang tua yang mengasihinya. Akan tetapi yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang menghardik anak yatim, yaitu ketika yatim tersebut datang, mereka menolaknya dengan sekeras-kerasnya atau meremehkannya. Dua, tidak mendorong untuk mengasihi yang lain, di antaranya fakir miskin. Padahal fakir miskin sangat butuh pada makanan. Orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak mendorong untuk memberikan makan pada orang miskin karena hatinya memang telah keras. Jadi intinya, orang yang disebutkan dalam 2 ayat di atas hatinya benar-benar keras. Lihat, ini tentang 2 ayat. Ini menjelaskan tentang 2 keadaan, 2 orang. Yang pertama, orang yang tidak punya kasih sayang pada anak yatim. Yatim tadi apa di sini disebut? Yatim itu apa yatim? Pak, yatim itu apa? Nggak punya bapak apa nggak punya ibu? Hah? Kalau nggak punya ibu disebut apa? Nah, itu istilah bahasa Indonesia. Namun kalau istilah saking Al-Quran, pokoknya itu disebut yatim. Apalagi ditinggal mati oleh 2 orang tuanya sekaligus. Nah, ini harusnya anak yatim itu kan dikesayangi, dikasihi. Ini anak yatimnya datang minta bantuan, ya ditolak, dizolimi, dikasari. Atau ada yang sengaja memanfaatkan anak yatim tadi untuk cari bantuan, ternyata anak yatimnya nggak dapat. Orang yang cari bantuan itu yang makmur, anak yatimnya enggak dapat. Nah, bentuknya ini juga menzolimi anak yatim. Karena anak yatim itu butuh dikasihi. Maka Nabi SAW itu pernah menyebut orang yang nyantuni anak yatim dengan beliau pada hari kiamat bagaikan 2 jari ini. Coba perhatikan. Ini dekat nggak ini jari ini? Ana wa kafilul yatim kahatain. Kata Nabi SAW, aku dan yang nyantuni anak yatim bagaikan 2 jari ini. Dekat nggak? Dekat.
Ini dekat dengan Kanjeng Nabi nanti di hari kiamat kelak. Maka menunjukkan kalau kita disuruh nyantuni anak yatim, maksudnya ada anak yatim dibantu. Keutamaannya apa? Akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yatim ini masih punya hubungan sedulur dengan kita, masih punya hubungan kerabat dengan kita, ataupun orang jauh. Lebih-lebih kalau sedulur tadi lebih lagi butuh kasih sayang daripada anak yatim yang jauh. Disebut yatim itu sudah balik apa belum? Hah? Kalau sudah balik masih disebut yatim enggak? Kalau sudah balik masih disebut yatim enggak? Wah, nanti bapak-bapak yatim semua. Kalau balik tidak lagi disebut yatim. Kenapa? Karena sudah bisa cari nafkah, hidupi diri sendiri. Kalau masih anak-anak itulah yang butuh kasih sayang. Terus di sini sebutkan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mendorong memberi makan, menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Siapa orang miskin? Miskin itu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa saja? Apa Pak? Sandang, pangan, papan. HP kebutuhan pokok enggak HP? HP kebutuhan pokok enggak? Bapak-bapak, masuk kebutuhan pokok enggak? Berarti kalau enggak punya HP orang masalah. Ibu-ibu, perhiasan itu kebutuhan pokok napa mboten? Perhiasan. Ibu-ibu, kebutuhan pokok napa mboten? Mboten. Berarti kalau enggak punya perhiasan emas mboten masalah. Tenan niki Bu. Setuju napa mboten? Setuju, tapi mangkel banget nih kalau dibilang kayak gitu. Ada yang kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Sandang pangan papannya tadi tidak terpenuhi. Itulah yang masuk kategori apa? Miskin. Itu sama istilah dengan fakir. Namun para ulama itu katakan fakir itu lebih parah dibandingkan miskin. Para ulama itu katakan fakir itu lebih parah daripada miskin. Ustadz, ini apakah mereka punya penghasilan? Punya, dua-duanya itu. Fakir punya penghasilan, miskin punya penghasilan. Namun penghasilannya belum mencukupi. Kebutuhan sandang, pangan, papan tadi, kerja nggak dia? Kerja. Namun dari hasil kerjanya tadi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tadi itu belum cukup. Maka masuk kategori fakir lan miskin. Nah, itu yang tadi diperintahkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka itu tidak memberi makan orang miskin. Berarti perintahnya apa? Kita kalau tahu itu orang miskin, hendaklah beri makan. Dalam syariat Islam, ada beberapa bentuk itu bisa diserahkan pada orang miskin. Mulai saking zakat. Bisa zakat fitrah yang kita bayar tiap bulan Ramadan, mau sholat Id itu ada zakat fitrah. Ada lagi zakat mal. Zakat mal itu bisa jadi dari emas, perak, hasil tani, hasil ternak, hewan ternaknya, ada perdagangan, ada emas, ada perak, ada mata uang, ada juga harta korun. Itu masuk, ada zakat. Ditujukan pada siapa? Zakat ini ditujukan juga kepada orang miskin. Terus ada lagi bentuknya, misalnya bantu orang miskin, bentuknya memberi makan dalam wujud fidyah. Beri makan dalam wujud apa? Fidyah, bentuknya fidyah.
Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat jalani puasa, tidak kuat lagi puasa seperti tiang sepuh, hendaklah dia memberikan makan kepada orang miskin. Apa bentuk fidyah? Ibu-ibu, fidyah bentuknya apa, Bu? Hah? Bapak-bapak, fidyah bentuknya apa? Nah itu, snack. Kasih roti kayak gini boleh? Yang jenengan makan itu boleh nggak jadi fidyah? Apa makanannya, apa bentuknya? Bapak-bapak, makanan pokok dimasak nggak? Bingung Ustaz. Makanan pokok, iya makanan pokoknya apa? Tiwul apa beras? Beras. Terus berasnya itu mentah apa wes mateng? Hah? Kalau sudah mateng nggak boleh. Nah terus kepiye toh? Fidyah bisa dua bentuk, bisa dengan beras. Berapa kilo? Berapa? 6 ons. Kalau di catatan Muhammadiyah itu 6 ons kayaknya, pakai 6 ons kayaknya ya. Terus ada lagi hitungan yang lain, bisa 6 ons. 6 ons ini yang kadarnya itu 1/4. Kan zakat fitrah itu 1 sok. Nah, berarti 1/4 sok. Itu pendapat sebagian ulama dan juga sebagian sahabat. Pakai 1/4 sok. 1 sok kan sekitar 3 kilo, 2,5 3 kilo. Nah, 1/4 itu tadi dapat 6 ons. Nah, berarti kalau utang 30 hari puasa, tinggal dikalikan 30 kali 6 ons. Dia keluarkan dalam bentuk beras mentah. Boleh nggak dimasak? Boleh. Bisa dalam bentuk makanan siap saji. Bentuknya bagaimana? Berapa bungkus? 1 hari fidyah itu berapa bungkus? Berapa? Jenengan makan berapa kali 1 hari? Berapa kali Pak? 3 kali. Apa harus 3 kali fidyahnya? Atau boleh 1 bungkus saja? Hah? Sebentar, bentuknya tadi makanan kan dalam ayat cuma dikatakan beri makan pada orang miskin, tidak dikatakan 3 kali, maka minimalnya itu 1 bungkus. Berarti kalau 1 bulan tidak puasa 30 hari, tinggal buatkan 30 bungkus makan. Ada lauknya enggak? Ada. Tambah dengan lauknya itu apa? Lengkap buat dalam 1 bungkus. Kemudian hitung hari fidyah yang tidak puasa itu berapa. Nah itu bentuk lagi beri makan pada orang miskin. Bentuknya adalah memberi fidyah. Jadi ada tadi zakat fitrah, ada lagi zakat mal, ada lagi fidyah, ada lagi bentuknya bayar kafarat. Macam-macam dalam syariat Islam itu bentuk memberi makan pada orang miskin. Termasuk juga kalau puasa, beri makan orang yang berpuasa. Intinya 2 ayat tadi, ayat 2 dan 3, kita disuruh berbuat baik pada anak yatim dan juga berbuat baik pada orang miskin. Terus orang yang lalai dari sholatnya. Orang yang lalai dari sholatnya. Kemudian disebutkan mengenai sifat mereka lagi, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, yaitu yang mereka sholat dikala ada orang banyak, namun enggan sholat ketika sendirian. Nah, orang munafik itu kalau lagi banyak orang, dia itu rajin sholat.
Namun kalau sendirian dia malas-malasan sholat karena nggak ada yang lihat. Maka di sini sebut dalam ayat fawailul musallin, hati-hatilah orang yang sholat, celakalah orang yang sholat di mana dia itu lalai dari sholatnya. Di sini di antara bentuknya disebutkan dalam tafsir tadi, Sahih Tafsir Ibnu Katsir, bahwa bentuknya adalah seperti sholatnya wong munafik. Munafik itu lahirianya Islam, namun dia menyembunyikan kekafiran. Orang munafik itu kalau sholat diantaranya sholatnya cepat, sholatnya ringkas, pingin cepat rampung, zikirnya sedikit, sholatnya malas-malasan, cepat-cepat, banter banget. Pokoknya cuma penuhi saja, sudah saya sudah sholat. Namun ayat ini sebenarnya punya makna yang lebih luas. Namun ingat, ayat ini bukan maksudnya celaka orang yang sholat. Orang yang sholat gak celaka. Namun dilanjutkan, maka gak boleh berhenti pada fawailul lil musallin. Gak boleh berhenti di situ. Kalau kalimatnya itu celakalah orang-orang yang sholat, ya berarti sudah, masa kita sholat celaka terus? Kan gak semua orang yang sholat itu kan celaka. Enggak semua orang sholat itu jelek, enggak. Namun di sini dilanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang lalai dari sholatnya. Kalimatnya ini bukan alladzina hum fi sholatihim sahun. Ayatnya itu bukan menyebutkan mereka itu lalai di dalam sholat atau lupa dalam sholat. Lupa dalam sholat tidak dicela. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah lupa nggak dalam sholat? Pernah apa sering? Pernah nggak lupa sudah 3 atau 4 rakaat? Pernah apa tidak? Pernah. Pernah nggak ketika dalam sholat lupa ini sujudnya berapa? Pernah juga. Lupa itu suatu yang wajar. Kalau lupa dalam sholat tidak kena dosa. Namun kalau kita lupa dalam sholat, misalnya rokaatnya tadi akhirnya kok jadi tambah, zuhurnya kok jadi 5 rokaat, maka konsekuensinya adalah sujud. Sujud apa? Syukur. Sujud apa, Pak? Sujud syukur tilawah apa sahwi? Sahwi tilawah apa syukur? Apa syukur? Sujud sahwi. Berapa kali sujud? 2 apa 1? 2 kali sujud. Caranya bagaimana? Ini pernah lupa apa enggak ya ini ya? Lupa. Pernah sujud sahwi enggak? Pripun, Pak? Coba dicontoh ya, coba tak kasih hadiah. Nanti ada door prize toh? Nah, maju depan. Misalnya jenengan lupa, inilah jadi 5 rakaat. Siapa bisa? Contohkan 2 kali sujud gimana? Penyuluh agama nggak boleh. Pinter. Mana? Anak-anak. Sujud sahwi. Coba sujud sahwi. Pak. Nah ini. Ini wis pinter. Sakit. Ya. Nah sekarang duduk tahiyat. Ye, sak mampu nih. Sakit. Nah sudah. Terus sekarang sujud 2 kali, turun Allahu Akbar. Nah baca seperti sujud biasa nje, bisa baca seperti sujud biasa. Adapun bacaan subhanallazi la yanamu wa la yasu, hadisnya masih tanda tanya. Para ulama kritik hadisnya. Jadi baca seperti sujud biasa. Turun Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bangkit lagi Allahu Akbar. Ini enggak baca apa-apa. Ini nggak ada bacaan, duduk antara 2 sujud sawi, terus turun lagi Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Bangkit lagi Allahu Akbar. Nah, terus langsung salam.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pun di Pak sujud nanti. Ya. Berapa kali sujud tadi? 2. Bacaannya apa? Baca seperti sujud biasa. Lalu nanti ada duduk di antara 2 sujud sahwi. Bacaannya apa? Tidak ada. Lalu nanti sujud kedua lagi, turun naik tadi baca Allahu Akbar, kemudian ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau ingatnya setelah salam gimana? Kalau ingatnya apa? Ingatnya kalau Lupa tadi itu. Ingatnya setelah salam. Alhamdulillah masih ingat. Jadi dia lupa lagi sujud sahwi, iya kan? Berarti nanti sujud sahwinya nanti bersalam. Setelah salam. Kalau dia rakaatnya sudah sempurna, cuma sujud sahwi saja yang belum, berarti cuma sujud sahwi saja 2 kali. Kayak tadi, terus kemudian salam. Itu nih. Baik. Sekarang sujud sahwi berarti ada lupa dalam sholat. Lupa nggak dicela, Pak. Ibu-ibu lupa dalam sholat nggak masalah. Ya, itu suatu manusiawi. Kena dosa nggak akhirnya? Ustaz, saya sholat zuhurnya jadi 5 rakaat. Kena dosa nggak? Lupa. Dosa atau tidak? Enggak. Lupanya tadi sholat zuhurnya kok sampai 5, baru ingat ketika sudah 5, maka tambahan sampai 5 ini karena lupa tidak terkena dosa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Karena dalam doa itu dikatakan, ya Rabb kami, janganlah siksa kami ketika kami lupa. Di sini sebutkan lupa. Lupanya berarti tidak kena hukuman, alias tidak ada dosa. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah itu masih memaafkan. Dosanya artinya dimaafkan bagi orang yang keliru, lupa atau dipaksa. Berarti lupa dalam sholat itu tidak masalah. Nah, nantinya bisa ditutup kalau sholat ini dengan sujud sahwi. Kalau lupa belum mengerjakan sholat, lupa belum mengerjakan sholat, bagaimana? Dosa atau tidak? Lupa belum mengerjakan sholat karena aktivitas dia akhirnya sholat asar, pada waktu asar lupa, ingatnya baru maghrib. Dosa enggak? Tidak. Sholat asarnya dikerjakan atau tidak? Kerjakan enggak, Pak? Ibu-ibu kerjakan sholat asarnya enggak? Kerjakan walaupun sudah masuk maghrib. Asar dulu apa maghrib dulu? Asar dulu. Ya, dia kerjakan sholat asar dulu. Terus itu satu sholat lupa. Misalnya lupanya itu 2 sholat. Turunnya dari jam 11 siang. Habis ngaji dia tidur langsung. Tangine bangunnya jam 6 sore. Sholat apa yang tadi berarti belum kerjakan? Zuhur, asar. Dikerjakan enggak? Hah? Pas bangunnya pas maghrib tadi dikerjakan enggak? Tidur ini, tidur. Tenan loh tidurnya ini. Enggak ada yang gugah, enggak ada yang bangunin sama sekali. Kerjakan sholat asar enggak? Hah? Kerjakan. Zuhur, asar. Zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Seperti ini pun masih bisa dimaafkan. Karena dalam keadaan apa tadi? Lupa. Lupanya dimaafkan. Sholatnya dikerjakan enggak? Iya. Walaupun akhirnya sudah lewat waktu, namun dalam keadaan lupa tetap sholat tadi dikerjakan. Tidurnya dari jam 11, bangunnya jam 9 malam. Berapa sholat itu? Berapa? 4. Zuhur,
asar, maghrib, isya. Tetap dikerjakan nggak? Hah? Kok bengong ini? Dikerjakan nggak? Tetap dikerjakan. Mana duluan dikerjakan? Duhur, terus asar, terus maghrib, terus isya. Lupa. Masih bisa dimaafkan. Tidak terkena dosa. Namun tetap itu dilakukan. Termasuk juga kalau ada yang dalam keadaan lupa, tidak bersuci, lupa di sini. Atau bersucinya salah. Harusnya dia itu mandi junub, mandi besar, namun dia malah cukup wudu. Malam-malam dia junub, tangi subuh, pas subuh bangunnya langsung sholat subuh dengan wudu. Langsung sholat subuh dengan apa? Wudu. Terus pergi berangkat kantor cuma mandi pagi aja, belum mandi junub, dia baru mandi pagi. Kan niatannya kan beda. Zuhur belum lagi kerjakan. Mandi junub belum, namun dia sholat zuhur dengan wudu saja. Asar dia belum kerjakan mandi junubnya lagi, baru wudu saja. Maghrib baru ingat ternyata malam-malam itu junub. Pertanyaannya, sholatnya gimana? Diulangi apa sah? Sah kenapa? Lupa. Tadi aja disuruh ulang tadi itu. Tidur. Dimaafkan, enak banget. Tadi dia sholat dalam keadaan benar nggak tadi? Coba lihat. Tadi junub cukup wudu nggak? Hah? Sholat subuh tadi boleh nggak cukup wudu padahal malamnya junub? Pak, pernah junub nggak? Junub disuruh apa? Mandi besar apa wudu? Mandi besar. Boleh nggak cukup wudu saja jadi suci? Enggak. Iya, lupa, tahu lupa. Namun kan dia baru hadas kecil. Dia selesaikan. Hadas besarnya belum. Berarti hadas besarnya ini tidak dimaafkan. Berarti sholat subuhnya tetap dikerjakan, sholat zuhurnya tetap dikerjakan, sholat asarnya tetap dikerjakan pas waktu maghrib tadi. Berarti diulang semua. Mandi dulu, kemudian qadha sholat subuh, terus qadha sholat zuhur, terus qadha sholat asar dalam keadaan lupa. Lupa sholatnya nggak hilang, sholatnya tetap dikerjakan. Yang dimaafkan tadi, maafnya karena salah. Namun sholatnya tidak bisa dimaafkan. Sholatnya tetap dikerjakan karena tadi belum kerjakan bersuci sempurna. Bersucinya harusnya mandi besar. Nah sekarang, yang dimaksud ayat ini apa? Ini bukan dibahas lupa. Namun ayat ini bahas lalai dari sholat. Nah coba Pak Sujud baca. Yang dimaksud lalai dari sholat. Yang dimaksud lalai dari sholat bisa mencakup beberapa pengertian. 1. Lalai dari mengerjakan sholat. 2. Lalai dari pengerjaannya dari waktu yang ditetapkan oleh syariat, malah mengerjakannya di luar waktu yang ditetapkan. 3. Bisa juga makna lalai dari sholat adalah mengerjakannya selalu di akhir waktu selamanya atau umumnya. 4. Ada pula yang memaknakan lalai dari sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan. 5. Lalai dari sholat bisa bermakna tidak khusyuk dan tidak merenungkan yang dibaca dalam sholat. Nah bisa maknanya lalai dari mengerjakan sholat alias gak mengerjakan sama sekali, tercela. Dikatakan celakalah orang yang sholat, dia lupa di sini sholat, tidak sholat sama sekali, berarti meninggalkan sholat. Yang kedua, lalai dari pengerjaannya, dia undur sampai keluar waktu. Yang ketiga, bisa juga maknanya itu lalai dari sholat adalah mengerjakannya selalu di akhir waktu. Jadi sholatnya selalu dia kerjakan di akhir waktu.
bukan di awal waktu. Padahal paling afdol kita sholat itu di awal waktu. Terus yang keempat, ada pula yang maknakan lalai dari sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat sholat. Jadi rukun dan syarat sholat tidak dia kerjakan. Rukun dan syarat sholat tidak dia kerjakan. Atau kerjakan namun tidak sempurna. Ada bagian rukun tidak dikerjakan atau syarat tidak terpenuhi. Contoh misalnya wudunya tidak sempurna. Contoh misalnya rukun sholatnya tidak terpenuhi, sholatnya terlalu cepat, sholatnya kebanteran, ya kejar target jumlah, namun dia tidak penuhi rukun ini, tumaknina, maka sholatnya jadi bermasalah. Bisa jadi maknanya adalah tidak khusyuk, pikirannya nggak konsen. Dan khusyuk ini punya kiat-kiat sendiri Bapak Ibu-ibu. Perlu dilatih khusyuk tadi, biar pikirannya itu konsen dalam sholat. Mikir bacaan, mikir zikirnya, mikir artinya, seterusnya. Terus di bawahnya lagi lalai dari sholat. Lalai dari sholat mencakup semua pengertian di atas. Setiap orang yang memiliki sifat demikian, maka dialah yang disebut lalai dari sholat. Jika ia memiliki seluruh sifat tersebut, maka semakin sempurnalah kecelakaan untuknya dan semakin sempurna nifak amali padanya. Nah, kalau dia yang 5 tadi semuanya ada, sholatnya nggak pernah, atau sholatnya diundur-undur sampai keluar waktu, atau sholatnya selalu di akhir waktu, atau sholatnya tadi tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, atau sholatnya tadi tidak khusyuk, maka ini semuanya ada. Celakanya nanti di akhirat makin besar. Kecelakaan makin besar di akhirat. Makin berkurang juga kecelakaan. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari orang-orang yang lalai dari sholat. Terus mereka yang riya dalam ibadah. Mereka yang riya dalam ibadah disebutkan dalam lanjutan ayat alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Riya adalah ingin amalnya nampak di hadapan orang lain. Ibadahnya tidak ikhlas karena Allah. Istilahnya ingin cari muka. Ingin cari muka, ingin cari pujian, ingin banyak disanjung-sanjung. Terus berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang awalnya melakukan amalan lillah, ikhlas karena Allah, kemudian amalan tersebut nampak di hadapan manusia, lalu ia pun takjub, maka seperti itu tidak dianggap riya. Nah, siapa yang awalnya itu ikhlas, kemudian amalan tersebut nampak di hadapan orang lain, kok orang lain jadi tahu, padahal awalnya dia itu ikhlas cari ridha Allah, maka seperti ini tidak masalah. Yang penting dari awal sampai akhir amal itu ikhlas. Kok ada pujian setelah itu tidak masalah, karena pujiannya datang belakangan. Yang penting tidak ujub, tidak sombong. Terus di antara tanda orang yang riya, di antara tanda orang yang riya dalam sholatnya adalah 1. Seringnya mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur. 2. Melaksanakan ibadah dengan malas-malasan. 1. Seringnya mengakhirkan waktu sholat tanpa ada uzur. 2. Melaksanakan ibadah dengan malas-malasan. Dia undur-undur atau sholatnya malas-malasan, itu tanda riya dalam sholat. Lihat ayatnya di sini, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. An-Nisa ayat 142. Coba dibaca artinya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia.
dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, sifat orang munafik kalau sholat itu riya, dan mereka itu zikirnya sedikit dan pingin cepat selesai, berdirinya itu malasan. Berarti kalau ada orang muslim seperti ini, ada dalam dirinya sifat orang munafik. Terus yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dibaca ayat terakhir. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Jika lihat dari terjemahan Al-Quran, wa yamna'unal ma'un diterjemahkan dengan orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Namun memang para ahli tafsir berbeda pendapat dalam mendefinisikan wa yamna'unal ma'un. Sebagian berkata bahwa wa yamna'unal ma'un bermakna orang yang enggan membayar zakat. Yang lain lagi mengatakan bahwa wa yamna'unal ma'un adalah orang yang enggan taat. Yang lainnya lagi berkata sebagaimana yang kami maksudkan bahwa wa yamna'unal ma'un artinya mereka yang enggan meminjamkan barang kepada orang lain di saat saudaranya butuh. Tafsiran terakhir ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu jika ada yang ingin meminjam timba, periuk atau kampaknya, maka ia enggan meminjamkannya. Ya, berarti tidak mau meminjamkan alias pelit. Itu yang dimaksudkan dengan wa yamna'unal ma'un. Sedangkan al-ma'un itu artinya barang yang penuh manfaat. Ada yang datang butuh bantuan mau pinjam, kita nggak mau pinjamkan. Dia pelit untuk pinjamkan barang tadi. Itu yang disebut wa yamna'unal ma'un. Terus intinya seluruh tafsiran di atas tepat. Semuanya kembali pada satu makna, yaitu wa yamna'unal ma'un adalah enggan menolong orang lain dengan harta atau sesuatu yang bermanfaat. Nah, terus dalam Sunan Abu Daud di bawahnya, dalam Sunan Abu Dawud disebutkan riwayat dari Abdullah, ia berkata yang artinya, kami menganggap al-ma'un di masa Rasulullah SAW adalah yang berkaitan dengan ariyah, yaitu barang yang dipinjam berupa timba atau periuk. Nah, misalnya kalau di barang saat ini ariyah itu barang yang kita pinjam motor tetangga, barangnya itu namanya ariyah, transaksinya namanya ariyah. Pinjam ini bentuknya barang ini yang itu pakai terus kembali lagi utuh. Barangnya tidak berubah. Ya, jadi barangnya tetap milik kita. Yang ini pakai tetap nanti kembalikan. Beda kalau pinjam uang. Kalau uang kita pinjamkan, uangnya jadi milik dia. Yang penting nanti dia kembalikan sesuai yang dia pinjam. Kalau ariyah di sini beda dengan pinjam uang tadi. Kalau pinjam uang, utang piutang, maka kembalinya harus utuh. Pinjam 1 juta, kembali juga 1 juta. Jika ada lebih dalam pinjam meminjam seperti ini, maka terjatuh dalam riba. Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada manfaat atau keuntungan, maka termasuk dalam riba. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa dikaji untuk kesempatan pagi menjelang siang ini. Monggo bisa langsung ada yang bertanya, sambil nanti dapat kuis bagi yang mau bertanya. 1, 2, 3, 4 dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksimal berapa pertanyaan? Wes numpuk. Sudah ditumpuk pertanyaannya, Pak. Nah, 2 dulu, 2. Nanti baru tanya lagi kalau ada waktu. Saya sering ketika saya sampai mungkin kaki saya yang berat, kemudian saya itu bukan orang pintar. Ada orang yang belum punya amal, tapi dijamin masuk surga. Orang yang
membunuh 100 orang. Kemudian itu kan diukur akhirnya lebih banyak untuk niat tobatnya. Padahal dia sudah bunuh 100 orang. Terus cuma dengan itu saja belum punya amal banyak, sudah masuk surga. Terus kemudian contoh lainnya, seorang wanita yang sering maksiat, kemudian dia terpaksa memberi minum anjing. Itu kan terjalin masuk surga juga. Iya. Apakah ada itu, kalau Ustaz dari eksak kita itu punya eksak bagaimana, logikanya bagaimana, kemudian apakah ada amalan sekarang yang bisa kita laksanakan seperti itu? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada siapa kita boleh berwasilah? Tawasul. Tawasul ya. Tawasul kepada siapa? Dah. Taib. Yang pertama, hadis tadi tentang orang sudah membunuh 100 dapat ampunan, masuk surga. Terus yang kedua tentang hadis wanita tadi yang memberi minum anjing yang lagi dalam kehausan, juga dosa-dosanya diampuni, masuk surga. Terus apa hikmahnya kok sampai amalannya kok nggak banyak-banyak, cuma amalannya segitu kan? Itu pun bisa memasukkan dia dalam surga. Pertama kita telusuri dulu pengertian masuk surga. Masuk surga itu ada dua pengertian. Yang pertama, masuk surganya secara langsung, tanpa lewat siksa di neraka. Yang kedua, masuk surganya itu dengan terlebih dahulu masuk neraka, namun ujung-ujungnya tetap masuk surga. Kedua hadis tadi dimaknakan demikian juga. Tidak mutlak kita katakan dia masuk surga langsung namun tidak masuk neraka, belum tentu. Namun yang jelas dia sudah dapat jaminan surga. Namun kemungkinan masuk surga dua tadi, bisa masuk langsung, bisa terlebih dahulu mampir di neraka. Pokoknya dua kemungkinan kayak begini. Terus dari dua hadis ini juga kita ambil pelajaran, itulah namanya orang yang bertobat. Yang penting tobatnya itu sungguh-sungguh. Dengan tobat yang sungguh-sungguh ini bisa menghapuskan dosa apapun. Walaupun nantinya sudah selesai bertobat tidak sempat beramal. Dia tidak sempat beramal karena memang tidak ada kesempatan lagi. Tapi tetap kita ambil kesimpulan tobat ini menghapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun sudah bunuh 100 nyawa. Sedangkan hadis dari wanita tadi yang beri minum anjing ini jadi dalil tentang anjuran untuk memberi minum pada manusia. Kalau pada anjing saja itu dapat pahala seperti itu, apalagi memberi minum pada manusia. Kesimpulannya seperti itu. Jadi pembahasannya seperti tadi. Terus yang kedua tadi tawasul. Tawasul yang dibolehkan cuma 3. Tawasul itu perantara ketika kita itu berdoa. Itu cuma 3. Tawasul dengan Asmaul Husna, tawasul dengan amalan soleh kita. Yang ketiga tawasul lewat perantaraan doa orang soleh. 3 ya. Apa tadi pertama? Tawasul dengan Asmaul Husna. Yang kedua tawasul dengan amal soleh. Yang ketiga tawasul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. 3 ini tidak masalah, termasuk ya tawasul yang disyariatkan, semuanya punya dalil. Cukup Pak? 2. Nanti kalau ada waktu lagi. Terus tadi mana yang kedua Pak? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas,
Nah. Ya saya sarankan kalau orang tua kayak lari ibunya. Oh, iya nanti diganti. Ya. Yang kedua, tulisan ayat dalam surat Al-Maun yang kedua pada riak ini yang ada keterangan matazim pada kita ada matazim yang ini harus tetap dilakukan. Pada riak ini ada matazim. Ya, ini karena cuma kopian dari software dan software ini bukan kan ada yang dari mushaf langsung. Kalau mushaf punya standar memang. Kalau ini cuma dari kopian tulisan Arab. Ya, jadi banyak dimaklumi. Pertanyaannya ini Pak, dalam ayat juga di situ disebutkan mendustakan hari pembalasan. Saya ingin tahu sebenarnya dalam mendustakan itu artinya apakah mengingkari atau berbohong atau percaya dengan pembalasan. Kalau memang artinya seperti ini, adalah orang-orang yang dimaksud atau yang mengucapkan pembalasan adalah sifat mereka seperti yang orang miskin dan lain-lain. Pada realitanya kita ketika sering akhir dengan orang miskin atau kita suka menggunakan surat kadang-kadang untuk nonton TV segala macam. Atau ini maksud kita memberikan orang-orang yang menggunakan ayat pembalasan yang berarti mungkin dari pembalasan. Karena kita tahu seorang yang mungkin dari akhir kan kufur. Bisa jadi maknanya. Jadi ini diartikan apa adanya ini Pak. Mendustakan hari pembalasan. Kayaknya Bapak kritik semua konteks gitu ya. Saya pending aja dulu ya. Saya nggak mau jawab. Mungkin yang lain. Karena konteks ini saya nggak bisa. Memang diartikan juga tibubidin seperti ini. Kalau kritik ini tadi ya saya terima. Ya nanti saya koreksi nanti. Namun ini kan cuma karena ayat itu fawailul musallin. Celakalah orang yang sholat. Masalah pembuat judul seperti ini kan nggak masalah. Terus tadi tentang masalah tulisan, ya nanti diperbaiki lagi. Ini kalau kritik konteks saya pending dulu, saya nggak bisa jawab langsung. Baik, saya jawab yang nanya langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya di luar konteks kajian pada Ya. sidang hari ini kaitan dengan hak anak laki-laki terhadap ibunya. Iya. Laki-lakinya sudah berkeluarga, sementara ibunya itu memberi contoh kepada anaknya bahwa surga ibu, surga anak di luar telapak kaki ibu. Iya. Maka permintaan ibunya, ini kasus yang terjadi. Nah, apapun yang diminta ibu harus diikuti. Nah, kalau melawan, pendidikan anak durhaka. Dan berikutlah berkaitan dengan kasus nyata yang seperti ini, cara mengatasi sementara istrinya juga minta perhatian dari suaminya. Sangat dilematis. Satu, dia mengemban amanah sebagai pemimpin dalam rumah tangga maupun istrinya. Kemudian sisi dia menghormati ibu yang telah membesarkan melahirkan dia. Apakah hak orang tua kepada anak yang tidak diikuti? Apakah itu termasuk anak yang durhaka? Iya. Ya, begitu Pak. Berarti anak ini dia bingung dalam hal bakti pada orang tua plus dengan istrinya lagi. Sebenarnya ini tentang masalah manage, Pak. Cara si laki-laki ini mengelola bagaimana bisa bergaul dengan orang tuanya, bisa juga bergaul dengan istrinya. Kalau dia pandai untuk mengkompromikan gimana dengan ibunya, gimana dengan anaknya, insya Allah seperti itu tidak ada masalah. Apalagi istri paham kalau si laki-laki ini juga punya orang tua di mana dia harus berbakti. Insya Allah istri yang paham nanti banyak memaklumi. Namun laki-laki ini jangan sampai melalaikan istrinya sendiri. Jadi ini solusinya cuma memanage, mengelola. Gimana dengan ibunya, gimana dengan istrinya tadi. Biasanya ada juga yang punya sifat orang tua ini yang merusak hubungan antara anak ini dengan istrinya. Ada masalah kayak gitu. Ada juga yang istri ini merusak hubungan anak ini dengan orang tuanya. Yang bisa menyelesaikan ini cuma laki-laki ini saja.
Dia kelelahan karena masalahnya itu masing-masing Pak, beda-beda. Dia harus mengikuti yang mana, beda-beda sendiri. Ibunya karena dia sebagai ibunya dia kaya, dia memanfaatkan anaknya itu kebutuhannya dipenuhi, misalnya sekian habis menuhi dalam anak kakak itu gimana? kalau dia penuhi hak istri, sedangkan orang tua dia lalaikan, dia disebut anak durhaka. Perkataan orang tua dia tahan-tahan, gak usah dikomentari. Dia lakukan yang sesuai yang dia anggap ini baik menurut dia, yang ridho Allah yang mana dia jalani. Orang tua kalau kayak gitu didiamin, gak bisa dibalas. Jadi sikap dengan orang tua tetap baik. Kalau orang tua komentar jelek gak dibalas apa-apa, dia diam aja gitu, terima. Iya. Bukan anak durhaka, itu cuma penilaian orang tuanya. Baik, ada lagi 3. Iya Pak, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan saat itu tentang kita mungkin sering benar-benar perkataan sejak itu belum kita percaya, sehingga belum menjalankan Islam. Dan saya lihat di sini adalah sebetulnya hidayah itu cukup ditunggu sampai datang, apakah perlu diusahakan supaya seseorang itu mendapatkan hidayah. Hidayah itu mesti ditunggu sampai datang ataukah mesti dia cari hidayah tadi? Baik. Hidayah itu dua macam Pak. Ada hidayah berupa penjelasan, orang beri penjelasan. Dari sisi ini dia beri, ada yang dengar. Yang kedua ada hidayah berupa taufik untuk menerima. Kalau hidayah berupa penjelasan berarti ini harus dicari. Ada yang beri, dia datangi itu, dia dengar. Baru kemudian nanti dari situ dia dapat hidayah taufik. Taufik ini untuk dia beramal. Ya, untuk dia beramal tadi. Maka kalau orang itu mau tunggu hidayah, mungkin aja ada yang dapat, namun jarang seperti itu. Namun kalau hidayah itu dicari, artinya kita dengar, ngaji, tambah ilmu, mau mendengar Al-Quran, mau mendengar hadis, nah itu baru hidayah datang itu. Sehingga kita belajar seperti ini, itu cari sebab dapatnya hidayah, dapatnya taufik. Sudah? Baik. Ada lagi? 1, 2, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah sholat tadi. Di sholat itu kan mestinya tepat waktu. Tepat waktu, nggih. Ya, tapi di tempat saya itu ada yang bilang, Ustaz ya, saya Ustaz juga, itu kalau bisa itu dijalankan tidak apa istilahnya, nggak perlu tepat waktu, masih waktu panjang. Nah, itu mana yang kita pakai yang tepat waktu, apa yang istilahnya waktu panjang tadi? Karena waktu umpama jam bisa itu kan jam 6.30. Nah itu kadang-kadang sampai setengah 8 dan pun jam 7 baru nunggu orang-orang datang. Itulah yang kita tanyakan. Terus yang kedua, imam itu apa yang fasih Al-Quran atau surat-suratnya yang kita hafal banyak. Terus orang itu sholatnya di hariannya itu kadang-kadang waktu imam udah amin itu baru datang, istilahnya baru takbir, kadang-kadang sampai mau tunggu itu baru Allah Akbar istilah takbir. Itu mana yang benar? Dan itu kadang-kadang dijadikan imam, itu benar atau salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama dulu Pak, coba diulang yang pertama.
Yang pertama tadi? Yang pertama itu sholat yang tepat waktu. Sholat yang paling bagus tepat waktu dan awal waktu. Tadi sampai diingatkan di sini kalau sholatnya seringkali undur waktu terus sampai akhir, malah kena ayat tadi fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Terus yang kedua tadi Ini kan ada istilahnya udah mondok, udah lama, tapi belum istilahnya besar, istilahnya cukup bisa hafal Al-Quran. Itu digunakan untuk imam. Itu benar atau salah? Posisinya waktu sholat pun kadang-kadang nggak benar, tapi kok dijadikan imam itu gimana? dia pas sholatnya nggak benernya apa Pak? Masalahnya istilahnya kadang-kadang sholat itu waktunya sholat imam udah amin atau udah takbir untuk itu kadang-kadang orang itu baru istilahnya mulai salah dan mulai takbir. Dia telat berarti? Ya, Terlambat sholatnya. istilahnya terlambat. Ya, terus ditanyakan orang ini Kalau dipakai untuk jadi imam. Gimana? Karena hariannya seperti itu. Baiknya kalau sisi sah tetap sah, namun kalau jadi imam harus jadi contoh dong. Berarti harus datang lebih awal, lebih bagus. Itu nih yang angkat jadi imam. Ya. Namun kalau dari sisi sah, dia seandainya jadi imam tetap sah. Karena man shohat sholatu, shohat imamatu. Siapa yang sah ketika sholat sendirian, maka ketika jadi imam dia sah untuk jadi imam. Apa istilahnya posisinya kita yang diutamakan untuk kekusukan itu apakah yang istilahnya pasek surat-suratnya? Yang penting bacaan benar. Al-Fatihah yang paling penting, Al-Fatihahnya benar maka boleh jadi imam. Bon, satu lagi Pak di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan Ustaz tentang sholat tobat. Sholat tobat itu ada berapa rakaat? Lalu waktu menjalankan sholat tobat itu waktunya siang atau malam? Terus selanjutnya waktu menjalankan sholat tobat itu apa saja yang dibaca? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat tobat nanti bisa lihat anjurannya di surat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarallah. Mereka yang melakukan perbuatan keji dan berbuat zalim pada dirinya sendiri lalu ingat Allah. Ingat Allah di sini artinya lakukan sholat sunat tobat menurut pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Dan cara pelaksanaannya minimal 2 rakaat. Terus waktunya terserah. Mau di pagi boleh, waktu duha boleh, siang boleh, malam juga boleh. Waktunya bebas. Bacaan suratnya terserah. Tidak diajarkan surat tertentu. Baik, saya jawab lewat kertas. Ustadz, lebih utama mana antara sholat dengan berbakti kepada orang tua? Kalau sholat tetap lebih utama dari sisi jenis amalan. Namun kalau sholatnya itu hanya sholat sunnah, bertabrakan dengan waktu, kita itu dipanggil orang tua, kita lagi sholat sunnah, maka panggilan orang tua lebih wajib. Berarti ketika itu sholat sunnah tidak dilanjutkan demi penuhi panggilan orang tua. Bagaimana cara sholat di tempat umum yang di situ tidak ada pembatas antara perempuan dan laki-laki? Apakah sah apabila sholat dengan tetap memakai penutup wajah, memakai cadar? Tetap sah sholatnya. Kalau ada pendapat seperti itu, dia pakai cadar boleh ketika itu dia pakai, walaupun
ya saat itu dipisah dan sutronya atau pembatasnya tidak terlalu tinggi, maka tetap dia boleh menutup wajah untuk wanita. Sudah punya niat kurban, tapi sebelum datang hari kurban sudah meninggal dulu dan kurbannya dilanjutkan ahli waris. Pertanyaannya, bolehkah seperti itu? Boleh. Nanti ahli waris jalankan wasiat kurban tadi dan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Pahalanya nyampe pada yang sudah meninggal. Bagaimana jika meeting di kantor sampai lewat waktu sholat? Apakah boleh sholatnya diqadha atau dijama Ustaz? Baiknya tetap kerjakan sholat masing-masing waktu. Jama itu kalau ada sebab. Meeting ini bukan sebab yang terlalu berat. Maka kalau zuhur bisa lakukan di waktu zuhur, zuhur dilakukan di waktu zuhur, tidak menunda sampai waktu asarnya. Apakah kalau kita mendoakan almarhum ibu dan doa kita tidak diterima oleh Allah karena beda keyakinan? Kalau beda keyakinan maka tidak manfaat lagi. Kalau masih hidup masih boleh didoakan. Namun kalau sudah meninggal dunia tidak manfaat lagi. Bagaimana hukumnya kalau kita makan makanan yang didoakan dengan cara agama lain? Kalau dikatakan dukung ritual semacam itu, iya, maka baiknya kalau bisa ditolak makanan tadi.